Wah, senang banget nih kita boleh kumpul-kumpul lagi dan pastinya hari ini kita mau ucapin selamat datang di acara launching prosesor terbaru dari Intel, yaitu 12 Gen Intel Core 8 Series Processor built for the next generation of gaming and multitasking. Kalau ngobrolin tentang generasi ke-12 dengan codename Alder Lake ini pastinya bakal seru banget. Kenapa? Karena ini dibangun dengan performa yang lebih kencang lagi dari generasi sebelumnya. Yang pastinya ini akan mendukung performa gaming dan kinerja multitasking dengan super maksimal. Jadi buat para next generation gamers dan content creators, simak terus ya acara hari ini karena kita bakal kupas tuntas nih arsitektur terbaru dari 12 Gen Intel Core 8 Series Processor bersama dengan teman-teman tech reviewer, content creators, dan juga ada gaming experience bersama next generation gamers. Tuh, seru banget kan? So, pastikan kalian tetap stay tune ya bersama dengan kita. Wow, seru banget ya. Dan pastinya masih nih di keseruan dari acara peluncuran 12 Gen Intel Core 8 Series Processor built for the next generation of gaming and multitasking. Nah, di era yang serba cepat dengan mobilitas yang tinggi saat ini, bagi para next generation gamers dan content creator, pastinya nih butuh dukungan laptop bertenaga powerful untuk bisa beraktivitas dan berkarya tanpa batas, kapanpun dan dimanapun. Dan untuk itulah saatnya kamu mulai nih harus beralih ke laptop yang ditenagai oleh 12 Gen Intel Core 8 Series Processor. Nah, kira-kira nih apa saja sih terobosan baru dari generasi ke-12 Intel ini? Yuk, mari kita langsung saja simak ulasan dari Dedi Irfan dari Jagat Review berikut ini. Jumpa lagi, bukan di channel saya. Ini kita jumpa lagi untuk membahas prosesor barunya Intel. Ya, ini adalah Intel Core 12 Gen H Series atau H Series. Ini adalah sebuah prosesor untuk laptop gaming atau laptop high performance. Udah tahu ya tadi ada H series, high performance ya, yang baru saja diluncurkan dan sudah mulai hadir di pasaran Indonesia sekarang. Nah, perubahan yang paling menarik dari prosesor yang satu ini, yang saya bilang ini lompatan cukup jauh dari yang sebelum-sebelumnya, adalah adanya dua core yang berbeda. Yang pertama ada yang namanya P-Core atau Core P ya, huruf P, Performance Core. Nah, ini adalah core yang performance-nya lebih tinggi daripada yang lain. Lalu ada E-Core. Nah, E-Core ini adalah core yang mengatur kalau pekerjaannya itu tidak terlalu berat. Jadi ini adalah efisiensi core. Jadi konsumsi dayanya nggak besar, tapi ada hal yang menarik sih ya. Dengan adanya P-Core dan E-Core, ini jumlah core-nya jadi banyak. Multitaskingnya jadi bisa gila-gilaan banget di sini. Ya ini yang di depan saya aja bisa sampai 14 core jadinya di sini. Nah, hal yang menarik lain lagi adalah E-Core-nya saja dari si prosesor baru ini sebetulnya kalau misalnya dibuat jadi prosesor sendiri itu sudah mirip dengan Intel yang generasi ke-11 atau 10. Udah mirip, satu prosesor penuh dan ini hanya E-Core-nya aja. Nah, yang kita coba kali ini akan ditampilkan ini adalah yang ada P-Core dan ada E-Core-nya gitu. Yang ada sekarang itu adalah Core i9, Core i7 dan ada Core i5 nantinya. Nah, Core i9 dan Core i7 ini unik karena jumlah core-nya total ada 14. Jumlah thread-nya itu ada 20. Jadi ada 6 P-Core, ada 8 E-Core ya. Jadi ada 6 performance core dan ada 8 efficiency core. Cache memorinya itu ada 24 MB. Jadi udah kelihatan banget ya, cache memorinya juga besar dan performance-nya tentunya tinggi karena jumlah core-nya banyak.
Bahkan kalau yang i9 itu bisa mencapai 5 GHz. Ya, clocknya bisa tinggi banget sampai 5 GHz untuk yang i9. i7 bisa sampai 4,8 GHz bahkan. Ya. Nah, kemudian ada juga yang Core i5 tentunya, nggak cuma i9 sama i7 doang, ada yang Core i5 juga. Nah, Core i5 ini jadi ada 4 P-core dan 8 E-core dengan cache memori 18 MB. Lagi-lagi walaupun dia Core i5 tapi 12 core. Jadi monster banget, bahkan Core i5-nya aja ini monster banget di sini. Nah, itu dari sisi performance-nya aja, nanti kita lihat ya seberapa jauh itu bisa naik performance-nya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah itu, di dalam prosesor ini masih ada integrated graphics yang baru. Ya, mungkin banyak yang berpikir ya, yang namanya integrated graphics atau katanya VGA terintegrasi, mau sekencang apa sih? Oke, sebagai perbandingan, kalau yang sebelumnya VGA atau integrated graphics ini ada 32 execution unit dan kalau di i5 ada 16 execution unit. Di sini ini meningkat jauh sekali. i9 dan i7 punya 96 execution unit. Atau katakanlah ada 96 core di dalam sistem grafisnya sendiri. Iya, ini semua ada dalam prosesor yang sama dan ini tidak menghitung P-core dan E-core yang tadi ya. Itu integrated graphics. Untuk i5 dia punya 80 execution unit. Jauh sekali peningkatannya ketimbang Core i7 dan Core i5 zaman yang sebelumnya. Ini jauh banget, yang tadinya cuma 32 sampai 16 ya. Nah, tapi buat apa yang satu ini? Ini juga unik. Integrated graphics ini bisa untuk akselerasi AI, Artificial Intelligence, dan untuk content creation yang jelasnya. Kemudian dia bisa dipakai sebagai QuickSync juga. Ini QuickSync sebenarnya teknologi udah lama ya, tapi sekarang meningkat jauh banget karena ini basisnya adalah Iris Xe Graphics. Ya, nggak disebutin mungkin, tapi ini adalah basis Iris Xe Graphics. 96 execution core dengan Iris Xe Graphics bertemu dengan jumlah core yang sedemikian banyak, ada P-core, ada E-core, ini hasilnya memang harusnya luar biasa. Lalu kemudian ada RAM yang baru juga yang diperkenalkan di sini. Karena dia bisa menggunakan RAM DDR5 sekarang. Akhirnya pakai DDR5. Kenceng banget DDR5-nya memang, tapi menariknya prosesor ini juga memiliki kompatibilitas terhadap DDR4 yang existing yang ada banyak di pasaran sekarang. Jadi ini sangat cocok sekali untuk masa peralihan. Di awal-awal kalau misalnya laptopnya datang dengan DDR4, nah, itu bisa gampang untuk upgrade, ya kan? Kalau sekarang mungkin di awal-awal DDR5 masih belum begitu terjangkau harganya, bisa pilih yang pakai DDR4 jadinya. Performance, ya ada bedanya tentunya ya, tapi tidak akan segitu jauhnya karena core prosesornya sudah beda jauh banget dibandingkan sebelumnya. Oke, kita masuk aja langsung ke pengujian ya. Di sini kita ada 3 jenis prosesor yang kita uji. Di sini ada Core i7 12700H dengan DDR4. Ya, kita pakai DDR4 aja jadi supaya kelihatan performance-nya yang kira-kira sekarang adanya di market itu seperti apa. Lalu ada Core i9 11900H. Ya, ini Core i9 laptop. Lalu ada Core i9 11900K. Ya, sebuah Core i9 untuk desktop. Jadi kita membandingkan antara Core i7 laptop yang baru lawan Core i9 laptop yang tahun sebelumnya dan Core i9 desktop tahun sebelumnya ya. Kita pakai Cinebench R15 di sini. Untuk performance single core, kita bisa lihat di sini bahwa Core i7 12700H ini bisa bersaing dengan Core i9 yang desktop. Dan ini lumayan jauh meninggalkan Core i9 yang generasi ke-11. Bisa lihat ini luar biasa sih, angkanya single core-nya dekatnya dengan desktop, bukan bicara laptop lagi. Lalu untuk multi-core bagaimana? Untuk kemampuan multitasking-nya dan untuk aplikasi-aplikasi yang bisa pakai multi-core. Kita bisa lihat di sini bahwa Core i9 11 Gen yang sebelumnya itu skornya ada di 2270, sementara Core i9 desktop itu ada di kisaran hampir 2500, sekitar 2400-an di situ ya. Nah, yang menariknya Core i7 12700H ini bisa mencapai angka nyaris 3000 di 2903. Jadi peningkatan performance untuk multitasking-nya jauh meningkat. Luar biasa jauh meningkat. Oke, ini semua pengujian sintetis. Kita masuk ke pengujian beneran. Kita pakai Blender di sini ya, dengan CPU render yang BMW rendering di sini. Kita lihat lagi di sini bahwa Core i9 11900H yang ada di laptop itu membutuhkan waktu 3 menit 18 detik untuk pengerjaan hanya dengan prosesor saja. Kita udah pakai GPU di sini. Lalu, untuk yang desktop, dia butuh waktu hanya 2 menit 33 detik. Jadi lebih cepat dong yang desktop.
Tapi Core i7 12700H itu hanya butuh waktu 2 menit 17 detik. Iya, ini adalah laptop Core i7 yang baru. Sadis ya peningkatan performance-nya ya. Nah, prosesor seperti ini memang akan sangat berguna sekali untuk gaming karena single core performance-nya tinggi banget dan ini adalah prosesor paling kencang sekarang yang bisa didapatkan untuk gaming tentunya ya. Lalu untuk content creator, jelas multi-core performance itu akan sangat membantu sekali dan ingat tadi, dia punya integrated graphics baru yang akan bisa membantu kemampuan AI dari aplikasi-aplikasi content creation. Ini mantap banget, atau mau streaming dia akan juga bisa berguna di sini. Lalu yang paling penting lagi untuk para content creator, dia punya Thunderbolt 4. Ya, ini Intel, jadi dia punya Thunderbolt 4 di sini. Fungsinya buat apa sih Thunderbolt 4 ini? Ini adalah sebuah konektor yang bisa membuat kita menambahkan eksternal GPU lagi, misalnya graphic card ekstra lagi di luar laptopnya. Ini membuat proses rendering 3D itu bisa berlipat-lipat kali, naik lebih cepat. Nah, kalau mau lihat hasil pengujian yang lain, tentunya nggak bisa di sini. Nanti kita akan tampilkan di dalam live review di channel YouTube Jagat Review setelah acara ini. Hai Sobat NextG, wah masih balik lagi nih bareng sama aku Jessica William dan pastinya nih masih di keseruan dari acara peluncuran 12th Gen Intel Core Edge Series Processor. Dan kali ini nih aku nggak sendiri, tapi udah ditemani oleh seorang sobat yang spesial banget nih. Udah ada Dedi Irfan dari Jagat Review. Hai. Apa kabar? Baik dong. Nah, enaknya dipanggil apa nih? Mas Dedi, Om Dedi? Biasanya netizen manggil Om sih. Oke, aku NextG juga jadi aku ikutan manggil Om Dedi. Oke. Nah, Om Dedi, thank you banget loh. Udah kasih ulasan yang kece banget. Plus bikin aku langsung pengen ganti laptop. Baru sependek itu mau ganti laptop udah? Itu baru pendek? Baru yang pendek, ada yang panjangnya nanti. Ada yang Oh my lebih God. detail. Aduh, gawat banget. Nah, gimana dengan teman-teman next generation yang ada di rumah nih? Setuju nggak sama kayak aku juga pengen ganti laptop langsung? Atau kalian langsung penasaran juga nih ingin tahu lebih detail lagi mengenai prosesor 12th Gen Intel Core Edge Series ini? Kalau iya, pastikan setelah acara ini selesai, kamu langsung menyaksikan live review bersama Om Dedi plus teman-teman dari Jagat Review. Iya, betul. Bener ya? Iya. Nanti kita ajak nonton bareng ya. Om Dedi, kayaknya ada yang kurang ya? Kurang Iya. lengkap kalau kita cuma berdua doang. Kurang rame. Kurang rame, Iya. seruan rame. Kayaknya kita kurang lengkap kalau nggak ngundang nih teman-teman gamers dan content creator Oke. yang udah punya pengalaman pakai laptop yang ditenagai prosesor generasi 12 yang baru dari Intel ini. Iya, emang lebih asik kalau misalnya ada ini ya, sharing pengalaman Bener. dari yang emang udah pakai buat kegiatan keseharian mereka gitu. Setuju, pas Iya. banget kan. Tapi aku ngundangnya nggak cuma satu, rame loh. Rame? Siapa aja? Nah, penasaran kan? Siapa aja? Kalau gitu daripada penasaran, sebelumnya aku mau ajak dulu nih untuk bisa dengerin cerita dari 3 orang NextG people yang akan kita tampilkan berikut ini. Nah di sini gue akan kasih tahu gimana rasanya kalau misalnya kita pakai laptop dengan Intel 12th Gen Edge Series ini untuk keperluan editing video maupun 3D. Saat kita menggunakan Unreal Engine Real Time Preview, di sini sangat-sangat lancar, nggak ada drop frame sama sekali. Padahal ini menggunakan volumetric light yang pastinya berat banget, ini simulation. Dan saat kita gunakan untuk rendering 120 frame, di sini cuma butuh waktu sekitar 6 menitan aja. Ini sangat-sangat ringan untuk sekelas laptop. Nah lalu gimana kalau misalnya kita gunakan untuk proses content creation? Nah di sini ada yang namanya P-Core dan juga E-Core. Saat kita gunakan untuk proses editing video, visual effect, ini akan menggunakan P-Core atau performance core. Sehingga aplikasi-aplikasi tersebut berjalan dengan optimal dan nge-boot. Nah saat kita gunakan untuk keperluan yang ringan kayak browsing, chatting, lalu email, itu akan menggunakan E-Core atau efficiency core sehingga laptopnya itu hemat daya. Nah penggunaan P-Core dan E-Core ini sangat cocok untuk keperluan content creation. Dan ini juga didukung dengan Wi-Fi 6 yang dimana koneksinya itu stabil banget. Jadi kita bisa kerja dimanapun dan kapanpun kita mau. Dan dari pengalamanku sebagai seorang streamer, ini jauh lebih bagus lagi, yaitu Intel 12th Gen Edge Series. Kenapa? Karena sudah mempunyai feature 14 core dengan 20 thread, pastinya it makes a significant difference for the game loads. Maksudnya apa? Jadi misalnya kalian streaming game-game yang berat, grafiknya bagus, dan wah itu udah nggak bakal ada masalah sama sekali. Ini bakal cepet banget, kalian tinggal pencet,
langsung loading on screen. Dan inti dari core hybrid ini yang jumlah core-nya banyak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah P-core dan yang kedua adalah E-core. Untuk P-core sendiri ini membantu gaming render dengan FPS yang jauh lebih tinggi. Siapa sih gamer yang nggak mau FPS-nya tinggi? Iya nggak sih? Kayak 200 FPS ke atas itu udah kayak smooth banget. Dan untuk E-core, yaitu core yang kecil, efisiensi kolaborasi antara P-core dengan E-core berkat Intel Flight Director udah membantu with the up-to-date date streaming, dan komen itu bener-bener up-to-date. Jadi no lag sama sekali jika kalian udah main game sambil baca komen, udah sync, jadi nggak ada miss-nya. Dan aku pengen ngomongin lagi keunggulan terbaik, yaitu Wi-Fi 6. Ini adalah generasi terbaru dari Intel juga dengan mempunyai keunggulan jangkauan yang lebih luas. Jadi misalnya contohnya routernya ada di pojok sana dengan area yang besar ya, seperti stadion, bandara, perkantoran, kawasan industri. No problem lagi, laptop kalian di sini, router di pojok sana itu bakal tetap terjangkau dan gak ada lag-nya. Jadi kalian untuk nge-game dimanapun kalian berada itu smooth dan cepat. Dan Wi-Fi ini juga udah diklaim lebih rendah konsumsi energinya dan juga latensi jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Dan untuk streamingnya sendiri ya, sebagai seorang streamer tuh butuh banget tips and trick untuk kalian. Jadi aku pengen ngasih tahu kalau misalnya kalian tuh gampang banget di aplikasi streaming, langsung aja di setting. Dengan klik encoder option, kalian bisa langsung ganti, nanti ada pilihan pakai software. Jadi jangan lupa langsung aja coba 12 Gen H series di laptop kalian. Nah teman-teman, gue tadi habis nyobain nih laptop yang powerful banget, mempunyai prosesor Intel Core 12 Gen H series yang dimana nih ini juga udah dilengkapi dengan DDR5 32GB, jadi bener-bener powerful banget teman-teman ya. Nah seperti yang kalian sudah lihat nih, gue lagi main Apex Legends. Nah Apex Legends-nya ini gue juga sambil buka OBS gitu kan, gue sambil buka browser, dan ketika gue bermain game Apex Legends ini nggak nge-lag. Kenapa nggak nge-lag? Karena di Intel Core 12 Gen H series ini udah dilengkapi dengan P-Core dan juga E-Core. Yang dimana nih P-Core ini membuat performa game kalian tuh lebih bagus lagi teman-teman, dan lebih smooth, FPS-nya nggak nge-lag. Nah jadi buat teman-teman semua nih yang content creator, gamer, atau nggak streamer yang membutuhkan multitasking yang benar-benar luar biasa, nah kalian tinggal cari aja deh laptop dengan prosesor Intel Core 12 Gen H series. Nah, teman-teman atau sobat NextG, tadi udah kita lihat ya, itulah dia ulasan ataupun juga cerita singkat nih dari Anjas Maradita, Inaima, dan juga Pokopau yang bakal seru banget kita ajak ngobrol-ngobrol. Dan kebetulan banget nih, udah hadir bareng-bareng sama kita di sini. Hai. Hai guys. Langsung rame ya Om Didi ya. Iya, langsung rame gini ya. Seru banget langsung berasanya. Nah ini kan udah pada nyobain semua tuh tadi performanya yang kece banget deh prosesor 12 Gen Intel Core H series ini. Boleh dong lagi diceritain lebih detail lagi kira-kira gimana pengalaman kalian langsung pakai laptop yang ditenagai nih sama 12 Gen Intel Core H series. Biar makin nih teman-teman NextG pengen ganti laptop kayak aku, ya kan? Iya dong, racunin Ya, dong. benar, Gimana nih? Oke, siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Tuh, bingung kan? Dari yang Ah, mana ujung? ujung. Paling ujung. Dulu. Apa? Oke. Lanjut ke ujung lagi baru Oke. ke si cantik. Siap. Jadi waktu itu aku cobain kan laptopnya yang Intel 12 Gen Intel Core H series, dan itu bener-bener gimana ya, waktu pas main game AAA ketika nge-record itu bener-bener nggak ada lag sama sekali, jadi bener smooth. Apalagi pas pakai OBS, Pakai ya kan? OBS, OBS kan itu kan membutuhkan apa namanya, resource-nya tuh besar banget Iya, gitu ya. iya, bener-bener. Dan kadang kalau misalkan nggak kuat, ya jadinya patah-patah gitu. Benar. Dan nggak enak lah. Bikin ibaratnya. deg-degan itu biasanya Bikin itu nunggu deg-degan, prosesnya. benar. Dan itu di laptop yang sama ya. Iya. Di laptop yang sama soalnya. Wah, main di situ, record di Bener. situ. Bener. Nah cuman kan kadang lagi serius main gaming gitu kan nggak bisa ngeliatin juga kan, Iya. suka nggak kelirik gitu, Nggak sadar. Nggak sadar gitu Iya, kan iya. sesuai. Makanya jadi waktu pas cobain yang terbaru ini dari Intel, bener-bener wah enak banget. Asik udah, banget ya. Udah nggak perlu takut lagi lah, nggak perlu khawatir lagi. Gitu. Say bye-bye deh itu ya, namanya patah-patah dan Iya, yang udah lain. Jadi kemana-mana udah oke udah banget tuh buat tenang. kamu ya. Hmm, Wah udah oke keren. banget. Kalau bedanya sama aku streamer, jadi lebih mengutamakan tuh multitaskingnya, dimana ngebuka nih satu layar laptop harus bisa buka
game, habis itu Oh, macam-macam OBS, ya? habis itu layar chatnya, aduh banyak banget itu loh. Tapi sambil browsing juga. sampai browsing juga, kadang-kadang kan sambil browsing terus Sambil nge-live juga live segala macam. juga dan Intel Core yang 12 ini udah kerasa bedanya. Untuk gamer streamer tuh udah kayak ini Iya. akhirnya mendukung. Jadi kalau dibilang multitasking, apalagi gamenya AAA, streaming AAA udah harus, ya kan? Gimana nih? CPU Bener kan? demanding Kayak, banget ya. Ya, Coba kita streaming, tanya. streaming AAA ya kepake semua ya. Itu kepake semua. Itu core-nya kepake, P-core kepake, E-core kepake, integrated graphics yang barunya juga kepake. itu yang paling dinantikan gamers banget. Iya, benar. Jadi kalau dibilang mantul, oke, bener banget gitu Bener ya. banget. All in one. All in one, multitasking banget, Wow. itu yang paling dibutuhin. Anjas gimana Jas, dari Iya. konten kreator? Ya kalau dari aku sendiri ada 2 skenario yang udah aku cobain gitu. Iya. Yang pertama ngedit video. Jelas, pertama pakai benchmark yang biasanya aku pakai. Bener-bener di sini playbacknya lancar banget. Asik. Iya, kalau penting banget tuh. Scratching, Scratching ya, Scratchingnya scratchingnya tuh tuh, aman tuh ya. lancar banget tuh. Kita cek kiri kanan itu. Kalau sempet dulu aku dengar kata Mas Teddy, karena single core performance ya Mas ya. Single core-nya kencang ya. Sama iGPU-nya. Iya. Ternyata benar pas dites ke After Effects, visual effect juga. Kalau kemarin lihat yang main badminton terus video terus pokoknya ngumpul, Iya, itu keren. 100 layer videonya. 100 layer. 100 layer? Iya. Wow. Dan di render di sini tuh cuman butuh waktu sekitar 25 menitan. Hah? 25 menit? Ya. Dan Wow. itu 100 layer. yes, benar. Previewnya itu pun berat banget aslinya gitu. Kebayang sih, kebayang Iya. banget. Nih ibarat murid nih, muridnya udah lulus nih ya dari Udah lulus ya. lulus Ya, nih gitu ya. karena di challenge ya ketika itu render pakai yang Intel 12 Gen 8 series ini, awalnya sih ngerasa kayak yakin gitu kan. Bener Soalnya nggak nih? Mas Deddy sendiri yang bilang, just coba render yang berat gitu. Iya, iya. Sampai akhirnya Masih tes agak 3D. ragu-ragu tuh ya? 3D juga, iya. Oh, Dan 3D itu juga? dipraktekin pakai 3D 119 frame ya 3D di Unreal Engine 119 frame dan itu 4K pakai volumetric istilahnya cahaya-cahaya mantul-mantul Iya, gitu iya. ya, api-api itu cuman 7 menit. Jadi 6,9 menitan. Seriusan Iya. 199 Cepet sih. frame, Bo. 119 layer. Dengan Iya. banyak tadi yang Layer. ada banyak efek-efeknya juga ya Betul, kan? betul. Pop out semua. Iya, iya, Dan- ngaruh banget kan? Wah, speechless beneran kita semua di sini speechless Kalau dengarnya. aku sih tadinya 30% yakin mau ganti laptop, sekarang kayaknya mulai ke 85% nih. Dan ini skenario yang belum pernah aku temuin untuk di skala laptop. Nah khususnya 8 series ya. Karena dari tahun ke tahun kan aku selalu ngetesin 8 series dan kali ini yang paling kagumnya gitu. Paling wow banget Paling lah wow-nya. ya, udah gamers udah, content creator, tech reviewer dong, kita mesti Iya. tanya juga. Wah, ya kan? ini. Tadi udah Betul. nyentil-nyentil komennya gitu, tapi kita mau tanya sendiri sama Technical. reviewers kita nih, Om Deddy. Nah kira-kira dari sisi performance-nya tadi butuh nggak, dan kira-kira seperti apa sih laptop dengan performa yang dibutuhkan atau favoritnya deh? Oke, mirip kayak Anjas juga. Tuh Anjas butuh performance untuk kerjaan sesuatu yang wow gitu. Yes. Kalau kita untuk volume yang banyak, Lebih ke volume-nya jumlahnya, nih. ya. jumlahnya banyak. Kayak Jagat kan paling nggak satu hari satu video jadi gitu. Dan Karena ada deadline-nya itu ya, maksudnya kita iya, mau kasih sebulan tuh bisa tampilan. sampai 40-an video biasanya. Jadi kadang satu, kadang dua gitu kan. Belum lagi juga kita kan harus multi platform, jadi harus di render ke banyak jenis ya. 16:9, 9:16 Iya, gitu iya, kan iya, ya. iya. Horizontal berdiri. Bisa di-enjoyin sama netizen semua soalnya. Betul. Nah itu kan pada saat ngedit, kadang-kadang keluar kita ngecek dulu. Ini kalau yang nggak enak tuh ya kalau pakai komputernya pelan, udah di render nih, udah itu video panjang ya, 20 menit, 30 menit. Bener. Selesai render udah agak lama, begitu dicek, wah salah cuma satu biji di tengah nih. Aduh, Aduh, aku ngomongnya aduh tapi aku lemes kalau gitu. Udah render Iya, panjang-panjang. era satu. Kadang-kadang tuh ya salah saya juga kadang-kadang. Kilogram dibilang meter. Itu kadang-kadang suka ya. Itu nggak bisa ada- itu tapi nggak bisa ditambahin icon-icon. Biasa kan ada icon-icon gitu ya. Tulisannya udah bener, ngomongnya kejerimpet gitu. Nah ini ngeditnya cuma sebiji doang di tengah gitu. Cuma masukin audio doang, prak, ngerender lagi. Ulang lagi Aduh. rendernya. Nah, Kalau aku ini sih emang render sih emang
Render Ini sih, ya. kerasa Ya juga. itu memang sih. berasa pada Itu saat lebih dak menunggu. dulu daripada ujian ya, Bo. Iya. Apalagi kalau kita nonton video Jogat kan kayak kuliah online nih. Iya, Mantengin bener. gitu ya. Bener, bener. Udah Iya, pasti bener, harus bener, benar bener. dan panjang dan kita tuh nggak pernah skip gitu. Iya, karena step by step itu jelas Betul. banget detailnya. Dikasih Betul. tahu tuh reviewannya tuh udah bener-bener kayak diulasnya bukan lagi cuman oh yang ini gini, tapi bener-bener kita, ini kayak kita dapet workshopnya ya kan? Iya, dapat Bener workshop kan? apa Iya. ini tuh gimana Bener kan? cepetnya dites beneran, informatif banget gitu loh. Ya itu makanya karena volumenya butuh banyak, jumlahnya butuh banyak yang dibuat, jadi kita butuh yang keluar cek keluar. Nah, jadi gitu. Pas ya, Iya, dari jadi sisi- iya ini kebantu banget sama ini. Paham banget nih, bisa dilihat setiap content creator, gamer, sama tech reviewer punya kebutuhan berbeda-beda, tapi satu di supportnya nih dengan performa yang oke banget, Yes, lebih cepat daripada generasi sebelumnya, udah ada Yes. generasi ke-12 ini. Betul. Ajar upgrade banget ya. Tapi Kak Jess, Yes. apa nggak sih? Kalau Kenapa dari tuh? yang aku mau nantangin nih. Aduh. Jadi buat temen-temen next generation di rumah, kalian juga bisa loh ngerasain performa 12 Gen H Intel Core H series nih. Seriusan? Iya dong, liatin aku sama Poko battle bareng. Battle bareng gaming. Ini udah Tantangan. jangan kaget ya, gue ajak mabar nih. Oke, siap. Mau buktiin gak sih? Mau gak? Mau dong, dan gamenya juga game yang nggak ini dong. Ya, Jangan bukan game ringan main-main. dong. Bukan Yang game enggak. ringan. Mohon maaf, nggak bisa kalau mereka tuh Game udah nggak bisa kompetitif yang paling tinggi, gampang-gampang. speknya paling tinggi dan pastinya Grafisnya harus- juga oke. Iya, paling rata kanan kalau iya. Harus rata Harus, kanan. harus. Jadi langsung aja kita mabar. Yuk. Oke, Akhirnya kita mabar juga. mabar juga akhirnya ya. Cik. Sabar gue. Sabar gue. Dan lo tadi gue lihat-lihat level udah 200 berapa? Udah ditutupin. Oh, udah gue ready tutupin. biar Oh, gitu. sensor gitu. Harusnya gue yang disensor. Harusnya level lo itu. Iya. Aduh, oke kita bakal main arena kali ya. Arena aja deh. Arena kali ya. Ngebuktiinnya kayak secepat apa sih ini ya? Intel Core 12 Gen H series ini. Betul banget, gitu loh. betul banget, betul banget. Nih gue udah ready. Oke. Gila. Nih gue lagi pakai settingan ultra. Rata kanan lah. Ya gue juga rata kanan, emang lo doang. Siap. Dan lo nggak tahu tadi Apa? pas gue pencet Apex nih keluar langsung home screen. Cepet ya. Cepet banget. Cepet ya. Cepet banget, kaget juga. Cepet ya. Iya makanya. Terus juga ini gue sambil nge-record. Gue lagi Oh, lo lagi nge-record. nge-record? Yes, gue coba sambil nge-record. Gue pengen tahu nih seberapa efektifnya atau enggak seberapa powerfulnya si e-core-nya ini. Berarti lo multitasking. Yes. Karena e-core, itu kan efisiensi ya kan? Ya benar-benar. Kalau Jadi- Pickor sendiri nanti FPS-nya kita lihat langsung bener, gimana bakal bener. smooth-nya kayak gimana. Apalagi nih game Apex orang-orangnya semua terbang kanan Iya. kiri entah berantah Iya, ya. iya. Gamenya emang Fast pace rusuh. lah. Fast pace banget dan rusuh. Hmm. Sumpah smooth banget lo liat di situ gunungnya. Oh iya loh, Wow, rata kanan cuy. kayak rata kanan. Dan gokilnya tuh ini di laptop gitu loh, ya kan? Di laptop. Di laptop. Ini enak banget. Sambil nge-record gue mau kiri kanan nih nunggu gini-gini Iya, juga gue gak juga bakal 360 kayak gini. Cepet banget. gak nge-lag, smooth banget. Ini mungkin FPS-nya bisa di atas 60 ini. Wah ini FPS-nya, ini di atas 60? Di atas 60. pasti, ini smooth banget soalnya. Wah ini mainnya kenapa diem-diem amat, takut sama kita kali ya? Iya, ini berdua loh. Ini 2 lawan 3 masa nggak berani? 2 lawan 3 masa gak berani. Tuh musuh di sana gue sampai Lo nge-lag kan, Nay? Enggak lah. Enggak Ini kan? smooth banget, grafiknya clear banget. Gue sampai lihat tuh musuh kecil banget di sana, cuman gue gak mau maju duluan aja takut. Tenang, gue yang Oh, maju ini. nih. Mana? Atas atas. OTWT. Belakang udah, Nay. Ini jaga kiri. Ini depan gue. Knock 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 knock. Oh, crack itu satu. Depan. Udah satu lagi kan? Apa? Semangat, semangat. Shield, shield. Mati tuh. Mana lagi? Nggak, ini depan. Lu shield dulu aja, lu shield dulu. Shield lo udah lo, mundurin dulu. Octane lawan Octane, let's go. Let's go. Lemonade. Oh. Wih, champion! Tunggu, ulang dari. Let's go. Champion. Wah, ini benar-benar di-boost banget ya gue sama Gila. Intel 12 Core H Benar, series. benar. Gaya dulu dong, pakai space. Gaya dulu dong. Gaya. Animasinya Space aja. speed nih. Ih,
Wih, karakternya kenapa? Animasinya aja bagus banget. Iya, smooth banget, Wah, smooth banget. smooth banget. Widih, mantep lah. Mantap. Jadi nggak nyesel kan mabar sama gue? Enggak. Di carry lagi. Carry lagi, Gimana apalagi tuh? pakai ini laptopnya kan, prosesornya mantep ya kan. Jadi skill kita benar-benar kebus lagi. Bener banget. Gue puas sih pakai Puas lah. Intel Gue juga puas banget sih. 12 Gen. Dan Cocok gue pengen banget kasih sih. tahu sih kalau ini tuh kalau di gue ya yang gue rasain itu lebih perlu latensinya emang no lag, cepet. Ya biasa kan kalau misalnya game apalagi nggak pakai LAN patah-patah kan harusnya. Iya, bener. Ini hasil dari recordingannya pun sama 3D-nya nggak patah-patah di gue, multitasking Iya, banget. bener. Emang ini cocok banget sih buat para gamer, content creator, Editor ya kan? sih, lebih ke Ya, editor editor juga. juga. Apalagi yang Oh, ini butuh yang- aplikasi besar ya. Iya, yang mempunyai ibaratnya apa ya? Ya pengen banyak lah, kayak misalkan. Multitaskingnya. Iya. Oke. Puas. Yuk, Gue bungkus. puas banget. Bungkus! Bungkus. Wah, seru banget ya gaming dengan dukungan prosesor 12 Gen Intel Core 8 series. Nah, sahabat Nextg mau tahu lebih detail lagi nggak sih mengenai performa prosesor 12 Gen Intel Core 8 series ini? Langsung aja saksikan live review bersama tim Jagat Review setelah acara ini ya. Well, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dan terima kasih sudah bersama dengan kami dari awal hingga akhir acara. Sampai jumpa lagi nih di keseruan email lainnya bersama dengan Intel. Akhir kata, saya Jiska Wilam, pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua dan bye-bye.